Oke, terima kasih kepada adik saya yang senantiasa sangat membantu. Bapak dan Ibu, tadi saya seperti yang dibahas oleh Ibu Samini bahwa memang ada beberapa orang yang menanyakan apakah meditasi elemen api ini adalah meditasi yang benar atau tidak. Baik. Karena saya adalah pengajar, ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bersumber dari manapun, ya, apakah itu bersumber dari suatu ajaran keagamaan atau dia bersumber dari suatu gerakan spiritual tanpa nama, ya, atau apapun, meditasi jika dicari pada kesadaran, ya, membuat kesadaran menjadi tidak terpusat, itu menimbulkan keseimbangan atau kesehatan baik pada fisik maupun mental dan juga tubuhnya kebijaksanaan, maka meditasi itu adalah meditasi yang benar. Ya. Entah itu dasarnya menggunakan metode apapun, ya. Kemudian bersumber dari ajaran manapun, jika ciri-cirinya demikian, ya, adanya kesadaran, menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebijaksanaan, ya, terus menimbulkan keseimbangan antara fisik dan mental, itu akan menjadi meditasi yang benar. Tetapi jika meditasi itu membuat ketenangan pikiran menjadi kacau, ya, menambah gelisah, menambah ketakutan, menambah kecemasan, kemudian tidak menimbulkan kebijaksanaan, ya, dan setelah itu juga membuat kesehatan fisik maupun mental terganggu, ya, maka meditasi itu disebut sebagai meditasi yang salah, ya. Meskipun jika itu adalah diajarkan oleh seorang, ya katakanlah misalnya karena saya berada di dalam lingkungan Buddhistik, ya. Jika misalnya meditasi itu ya, dan juga diajarkan di dalam lingkungan Buddhism, tetapi jika hasilnya adalah membuat kesadaran dan ketenangan pikiran menjadi kacau, maka itu adalah meditasi yang salah, ya, penuh dengan halusinasi, dengan meditasi yang salah. Sementara meditasi elemen api kita ini, ya, meditasi Buddhis, ya, walaupun memang bersumber di dalam distrik, ya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah meditasi Buddhis, karena Buddha sendiri ini juga tidak mengalami metode, tetapi ini adalah metode yang bisa digunakan oleh semua orang untuk melatih kesadaran dirinya, kesehatan mentalnya terutama, dan kesehatan fisiknya juga itu meningkat, bertumbuh, ya, kebijaksanaannya bertumbuh. Tentu saja memang tidak semua cocok, ya, tidak semua cocok, ya, perlu petunjuk dari seorang guru, seorang meditator, cocoknya menggunakan metode apa, gitu. Tetapi jika seorang guru yang terampil, dia tentunya bisa untuk memperkirakan seorang murid, ya, dia akan membutuhkan metode ini sejauh mana, kemudian dia harus diarahkan kembali menggunakan metode apa sejauh mana untuk pertumbuhan spiritualnya yang lebih jauh. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada meditasi elemen api. Ini adalah meditasi yang universal, ya. Universal. Siapa saja bisa berlatih, siapa saja bisa mempraktikkan, dan
siapapun yang belajar, berlatih, dan mempraktikkan dengan cara yang benar, itu akan mendapatkan manfaat ya, yang sama. Tidak peduli apapun latar belakangnya, apakah dia berlatar belakang sebagai seorang Buddhis ya, ataupun non-Buddhis, atau dia tidak beragama sama sekali, itu tidak ada menjadi masalah. Nah, oleh karenanya, meditasi elemen api ini tentu saja tidak tidak seharusnya hanya diklaim menjadi milik kelompok tertentu saja, karena manfaat yang bisa dipetik ini semestinya adalah untuk seluruh kemanusiaan, ya, untuk seluruh kemanusiaan. Jadi apakah nanti misalnya meditasi elemen api ini setelah dipelajari, dipraktikkan, kemudian akan menggunakan nama yang sama pada saat diperkenalkan kepada orang lain, atau menggunakan nama yang berbeda disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, bagi saya tidak terlalu masalah. Ya. Yang penting adalah metodenya tetap sama, yaitu memperkuat kesadaran ya terhadap tubuh, ya, kemudian memusatkan pikiran pada titik-titik konsentrasi, ya, dan kemudian mengendapkan pikiran di situ, dan kemudian kita mengakses energi yang muncul dari bangkitnya elemen api ini untuk kesehatan tubuh kita dan untuk kesehatan mental kita juga tentunya. Jadi mau diberi label apapun ya bagi saya tidak menjadi masalah ya. Silakan ini dikembangkan, silakan ini kemudian diajarkan kembali untuk manfaat orang banyak. Nah, baik Bapak dan Ibu. Saya dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini setelah mulai mengajarkan meditasi elemen api, itu mendapatkan hampir setiap hari mendapatkan informasi dari orang yang sudah berpraktik ya, walaupun tidak setiap hari ya, tetapi bolong-bolong ya, mungkin Sabtu Minggu hanya 2 atau 3 kali gitu, atau ada yang cuma 1 kali saja dalam 1 minggu juga tidak ada masalah, tetapi dia memahami cara berlatih dengan baik, dia mempraktikkan dan dia mendapatkan progres ya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Misalnya di tahap awal tentu saja target kita dalam meditasi elemen api adalah menyalakan kompor, menyalakan api di seluruh tubuh. Dan syukur ya jika memang pikiran ternyata terserap cukup dalam, kemudian bisa membuat sebuah radiasi api. Nah, Bapak Ibu, setiap hari saya mendapatkan informasi orang yang mendapatkan manfaat baik ya, dan mendapatkan kesehatannya itu semakin membaik ya setelah berlatih meditasi elemen api. Tentu saja yang berterima kasih itu saya ya kita saling berterima kasih ya. Bapak Ibu mengucapkan terima kasih karena mendapatkan suatu metode yang baik dan ternyata cocok ya dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih juga karena setelah dipraktikkan ternyata itu memberi efek baik, itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi saya ya. Karena ternyata saya itu suatu kebahagiaan ketika saya bisa merasakan kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan gitu, dan kebahagiaan itu milik saya ya. Karena meditasi elemen api ini saya free of charge ya. Nah, banyak yang setiap hari mengatakan misalnya saya biasanya sering batuk, sering masuk angin, sering flu begitu. Kemudian badan cepat letih ya. Terutama teman-teman yang tinggal di kota besar ya dengan polusi yang tinggi ya, juga dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi ya. Sehingga membutuhkan.
Nah, ternyata setelah berlatih mea, yang tadinya mau sakit, tidak jadi sakit. Langsung badan segar kembali. Kemudian setelah dia menyalakan api, anggota keluarganya pun yang tadinya mungkin mau sakit, tidak jadi sakit. Ya, seperti ada Ibu Margareta dari Surabaya juga kemarin bercerita kepada saya, ya, setelah dia bisa menyalakan api, kemudian dia berinteraksi dengan orang tuanya sudah cukup sepuh juga. Ya. Orang tuanya kalau sudah mulai capek-capek, begitu dia ajak orang tuanya nih ngobrol, secara tidak sengaja juga membagi energi baik dari meditasi elemen apinya ini, kemudian orang tuanya besoknya segar kembali, tidak jadi sakit ya. Letihnya langsung hilang. Begitu. Nah, ini merupakan salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari latihan meditasi elemen api. Ya. Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi, ataupun untuk orang-orang yang setiap hari bertemu dengan kita. Dan mereka berjodoh baik. Ya, karena ketika bertemu dengan kita, mereka menyerap energi baik yang ada di dalam diri kita. Nah, tentu saja meditasi elemen api ini bukan cuma berhenti sampai di situ saja pelatihannya. Sampai memanaskan badan saja, tidak berhenti sampai di situ. Ya, bukan berhenti sampai di menghasilkan energi melalui kesadaran, tidak sampai di situ saja. Yaitu ada tahap yang lebih jauh, yaitu melatih kesadaran tidak terputus. Ya, ketika kesadaran kita terbangun, ya lebih baik tidak terputus, maka kehidupan kita juga menjadi lebih baik, begitu. Kenapa? Karena semuanya under control. Ya. Ketika kita marah, kita tidak lagi marah dengan emosi saja, tetapi kita juga marah sudah memberikan solusi, gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa memiliki kontrol dan kesadaran, gitu. Ketika ada gejolak-gejolak negatif ya, dari pikiran, kemudian kita sudah mampu untuk menyadari ini. Nah, ini adalah manfaat lain dari meditasi elemen api. Nah, pada tahap yang lebih tinggi, Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu hanya baru sampai pada memanaskan tubuh, ya, kemudian membuat apinya juga baru merata, ya, belum sampai pada memancarkan radiasi api, ya tidak ada masalah, saya akan ceritakan sedikit saja. Bahwa pada tahap lebih jauh dari meditasi elemen api, yaitu munculnya api dingin. Ya. Api dingin ini adalah suatu tahap ketika kita mampu untuk memisahkan antara panas dengan api. Ya. Jadi ketika kita bermeditasi elemen api, ya, itu memutar konsentrasi, tentu saja akan sangat panas. Ya. Panas sekali. Kemudian ketika pikiran terserap jauh lebih dalam, ya, ke dalam panas itu, dalam satu titik, ini hanya untuk wawasan saja ya, karena ini sulit sekali untuk dicapai oleh meditator biasa seperti kita, kecuali oleh praktisi yang setiap hari berlatih, memang meditator setiap hari ya. Jadi ketika pikiran terkonsentrasi dalam panas itu, kemudian panasnya menjadi terpisah. Dan ketika panasnya terpisah, ya, panasnya hilang. Ya. Rasa panasnya hilang, tetapi apinya masih ada. Ini disebut sebagai api dingin. Ya. Ketika itu kita bermeditasi, ya, pada saat jika tubuh diukur menggunakan termometer, tentu saja suhunya naik. Ya. Dan tubuh memang berkeringat. Tetapi kita sendiri tidak merasakan adanya panas sama sekali. Nah, ini kita memisahkan antara panas dengan api. Itu artinya pikiran sangat-sangat terkontrol, sangat-sangat sadar. Ya, sehingga pikiran melihat ke dalam esensi dari api itu sendiri. Gitu. Nah, pada saat itu, efek dari api dingin ini ya adalah munculnya wisdom atau kebijaksanaan atau pengetahuan. Ya, pengetahuan yang seperti apa kita bahas selain waktu saja. Baik, saya akan lihat dulu ini jam berapa karena saya tidak mau bawa jam hari ini.
Oke, 923. Bapak Ibu, kita bermeditasi. Seperti biasa, tangan diletakkan di depan lutut seperti ini. Kendorkan ketegangan. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar setengah meter atau 1 meter. Tetapi kita tidak tertarik dengan apa yang terlihat. Kemudian kita selaraskan pikiran, kita tenangkan pikiran. Kita tenangkan tubuh. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan kehadiran diri kita sepenuhnya bersama dengan tubuh ini. Sekarang rasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian rasakan seluruh bagian wajah, kendorkan wajah. Kemudian kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Kendorkan telinga. Kemudian kendorkan pipi.
Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang rasakan seluruh bagian kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Sekarang kemudian pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan pada kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata.
kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah. Jaga senyum itu sampai akhir. Sekarang kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tetapi pastikan jari-jari rapat. Tegakkan badan, tetapi santai. Kemudian, kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Kendorkan seluruh organ di dalam rongga dada. Kemudian, kendorkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut. Kemudian kita kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan kehadiran kesadaran kita bersamaan dengan seluruh tubuh ini. Jika ada ketegangan tersisa di bagian manapun di dalam tubuh, kendorkan. Dan tersenyumlah. Sekarang kita berdialog dengan diri sendiri, ucapkan terima kasih untuk tubuh ini, dan berikan harapan baik untuknya. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi.
Terima kasih tubuh, karena Engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga Engkau sehat dan panjang usia. Sehingga lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena Engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga Engkau sehat dan panjang usia. Sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kita beri label, duduk, rasakan duduknya, di label, duduk, rasakan duduknya lagi, di label, duduk, 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 duduk. Sekarang Tuhan pada kedua tangan kanan dan kiri bersamaan. Rasakan kedua sentuhan pada tangan kanan dan kiri bersamaan. Baik, kita akan mencatat duduk dan sentuh dengan objek ini. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan kedua sentuhan pada tangan kanan dan kiri bersamaan. Di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya kembali. Duduk, 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 duduk. Rasakan kedua sentuhan pada tangan kanan dan kiri. Sentuh, 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 sentuh,
sentuh, sentuh, sentuh, sentuh, kemudian rasakan duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan tangannya, keduanya, sentuh, 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 rasakan hingga berdenyut, sentuh, 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 rasakan seluruh tubuh lagi, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan berunding antara kaki dengan lantai. Sentuh, 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 rasakan seluruh tubuh kembali, duduk, 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 kemudian rasakan kedua sentuhan pada telapak tangan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, duduk, hingga rasakan hingga tubuh berdenyut, duduk, 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 terus seperti itu di saat duduk. Sekarang rasakan sentuhan kedua tangan, dicatat, sentuh, sentuh,
sentuh, terus seperti itu. Sekarang rasakan seluruh tubuhnya lagi. Duduk, 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 terus seperti itu. Kemudian rasakan kedua tangannya kembali, sentuhan itu, sentuh, 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 terus demikian. Sekarang kita beri grounding sambil mengenakan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, dicatat, sentuh, 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 sentuh. Sekarang rasakan seluruh tubuh kembali. Duduk, 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 terus demikian. Rasakan, baru kemudian diberi label.
Kemudian rasakan kedua sentuhan pada telapak tangan. Sentuh, 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 terus seperti itu. Sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan saja, disadari saja, kendorkan seluruh ketegangan. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kita sudah kurang lebih 35 menit. 37 menit. Nah, baik Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit materinya. Tadi sore ada yang menceritakan kepada saya ya bahwa pada saat ketika dia bermeditasi itu ada suatu dorongan untuk menggerakkan tubuh ya. Kadang-kadang kepalanya bergerak sendiri ya, kadang-kadang tangannya bergerak sendiri ya. Dan itu bergerak dengan sendirinya. Setiap kali bermeditasi dia selalu mengalami demikian. Bukan cuma meditasi sekarang ini saja, tetapi meditasi apapun dia mencoba selalu dia terjadi demikian. Nah, apakah sebetulnya gerakan ini apa? Nah, ini ditanyakan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami hal yang demikian. Baik, sebetulnya gerakan ini adalah manifestasi dari ketidaktenangan pikiran yang terekam di dalam bawah, kemudian menimbulkan gerakan-gerakan. Beberapa guru meditasi atau beberapa pelatih meditasi, bukan meditasi kesadaran tentunya, ya, pasti akan mengatakan bahwa itu adalah suatu gerakan yang mungkin dikontrol oleh kesadaran tertentu atau kekuatan tertentu, ya, untuk suatu tujuan, ya. Misalnya ini ada kaitannya dengan mistik, ya. Tetapi saya dengan sangat tegas, dengan sangat pasti mengatakan bahwa gerakan-gerakan ini jangan pernah diikuti, ya. Karena meditasi yang benar itu hanya akan menghasilkan pikiran tenang, pikiran sadar, kemudian pikiran hening, dan akan menimbulkan wisdom serta kesehatan baik pada fisik maupun mental. Ya. Jika gerakan-gerakan ini atau tendensi untuk melakukan berbagai macam gerakan ya itu tidak terkontrol, ini nantinya akan menimbulkan gangguan pada mental. Ya, gangguan pada mental. Jadi sebaiknya ketika ada ada tendensi untuk melakukan gerakan-gerakan ini, yang harus kita lakukan adalah kuatkan kesadaran, kemudian tenangkan tubuh, tenangkan pikiran, ya. Kendalikan tubuh, kendalikan pikiran sepenuhnya, kembali kepada metode, ya, pikiran diendapkan di dalam metode sehingga kesadaran menjadi kuat, jelas, clear terhadap objek. Di situ pikiran akan mengendap, ya. Terutama dengan meditasi elemen api, ketika pikiran mengendap, pikiran terpusat kepada objek, kepada metode, itu akan menimbulkan rasa panas, ya. Dan panas ini bermanfaat untuk untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mental kita.
Walaupun diceritakan bahwa setelah melakukan gerakan-gerakan ini tubuhnya juga panas, tentu saja badannya panas karena ini gerakan, ya, gerakan. Tetapi saran saya adalah jangan diikuti. Ya. Setiap melakukan gerakan ini memang ada kesadaran karena tahu gerakannya ke arah mana itu tahu, ya. Tetapi kan tidak terkontrol. Tetapi sebaiknya jangan diikuti karena ini akan menimbulkan ketidakseimbangan pada mental. Ya. Itu saja yang ingin saya tambahkan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, ya, panjang usia, dan tubuh serta mentalnya itu memiliki keseimbangan, dan latihan meditasi elemen api kita bertumbuh pada hasil yang baik, yaitu kebijaksanaan dan kesehatan fisik. Terima kasih, Rahayu. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih.